Halo, perkenalkan kita dari kelompok 14 akan membawakan materi tentang dasar-dasar manajemen. Kelompok 14 terdiri dari 2 anggota, yaitu saya sendiri, Muhammad Nabi Arliansyah, yang NPM terakhir 170270, dan ada rekan saya, Muhammad Rakal Fazrio, dengan NPM terakhir 170090. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu man, yang kedua itu money, yang ketiga itu materials, yang keempat mekanis, yang kelima metode, dan yang terakhir market. Fungsi dari manajer yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain. Tingkat manajer ada beberapa tahap. Yang pertama itu manajer tertinggi, lalu di bawahnya ada manajer menengah, lalu ada manajer pengawasan, dan yang paling bawah yaitu non-manajer. Fungsi manajer dilihat dari beberapa sudut proses. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada penyusunan, ada pengawasan, dan ada pengarahan. Selanjutnya, tokoh-tokoh manajemen. Yang pertama adalah Frederick Winslow Taylor. Beliau pencetus scientific management yang merupakan cara-cara ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam perusahaan. Pendapat Taylor mengenai hakikat manajer yaitu manajer adalah pelayan bagi bawahannya. Yang kedua ada Henry Fayol. Perbedaannya dengan Taylor adalah Henry Fayol menjuruskan perhatiannya kepada pemimpin tingkat atas. Tokoh-tokoh lain di bidang manajemen yaitu ada Robert Owen, yang kedua ada Charles Babbage, yang ketiga ada Kapten Henry Metcalfe, yang keempat ada Henry Robinson Tony, yang kelima ada Henry Lawrence Gann, yang keenam ada Russell Robb, dan yang terakhir ada Harrington Emerson. Materi selanjutnya yaitu perencanaan. Menurut Newman, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Menurut Lois Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, menurut Coons dan O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternatif dari tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Dalam proses pembuatan rencana ada beberapa tahap. Yang pertama itu menetapkan tugas dan tujuan. Yang kedua itu mengobservasi dan menganalisis. Yang ketiga itu mengadakan kemungkinan-kemungkinan. Yang keempat membuat sintesis. Dan yang terakhir menyusun rencana. Tujuan perencanaan yaitu tujuan perusahaan, baik tujuan utama maupun tujuan subsidiarnya, harus diketahui oleh setiap orang yang bertugas dalam badan usaha yang bersangkutan. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Dalam arti bagan, gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan. Macam-macam organisasi ada 4, yaitu organisasi statis, organisasi dinamis,
organisasi formal, dan organisasi informal. Bentuk-bentuk organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, bentuk organisasi garis. Bentuk organisasi garis adalah bentuk organisasi yang paling sederhana. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional. Biasanya, pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas. Jadi, setiap atasan berwenang memberi komando pada setiap bawahannya. Yang ketiga, bentuk organisasi garis dan staf. Dan yang terakhir, ada bentuk organisasi staf dan fungsional. Materi selanjutnya yaitu staffing. Staffing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengadaan atau rekrutmen, penetapan, pelatihan, dan pengembangan para anggota organisasi. Fungsi personalia atau penyusunan itu ada 3. Yang pertama itu memperoleh pegawai. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana caranya mendapatkan pegawai. Yang kedua itu memajukan pegawai. Yang ketiga itu memanfaatkan pegawai. Maksud dari memanfaatkan pegawai di sini adalah memperkerjakan para pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam mendapatkan pegawai, kita bisa mendapatkan dari sumber-sumber. Yang pertama itu dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu teman pegawai perusahaannya. Yang ketiga, dinas penempatan tenaga kerja. Nah, kita bisa kerjasama dengan dinas. Yang keempat itu melalui advertensi atau iklan. Kita bisa membuat iklan seperti menerima lowongan kerja. Selanjutnya ada pengarahan dan pengawasan. Perintah atau pengarahan adalah instruksi resmi, baik berbentuk lisan maupun tulisan, dari seorang atasan kepada bawahan untuk mengerjakan atau untuk tidak melakukan sesuatu guna merealisasi tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, tujuan pemberian perintah yang pertama adalah untuk mengkoordinasi kegiatan bawahan. Yang kedua, menjamin hubungan baik antar pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, memberi pendidikan kepada bawahan. Dan yang terakhir, merealisasikan tujuan perusahaan. Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Nah, proses pengawasan itu ada menetapkan alat pengukur atau standar. Jadi kita sebelum melakukan sesuatu, kita menetapkan dahulu standar apa yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua, mengadakan penilaian atau evaluasi. Jadi setelah kita melakukan sesuatu, kita mengevaluasi dan memberikan penilaian atas apa yang telah kita kerjakan. Dan yang ketiga, setelah kita mengetahui apa saja evaluasi yang telah kita dapatkan, kita mengadakan tindakan perbaikan atau corrective action yang bertujuan untuk agar nantinya ke depannya jika kita melakukan suatu pekerjaan lagi, tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat dari pekerjaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya ada prinsip pengawasan. Prinsip pengawasan terbagi menjadi 6. Yang pertama, adanya rencana tertentu. Yang kedua, adanya pemberian instruksi dan wewenang kepada bawahan. Yang ketiga, melaporkan penyimpangan dengan segera. Dan yang keempat, mereflektir sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi. Yang kelima, fleksibel, ekonomis, dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir, menjamin diadakannya tindakan korektif.